Di antara kabut waktu yang pekat, langkah seorang pria dari masa depan menembus lorong sejarah. Dialah Jos Bloko, seorang penjelajah waktu yang kini berdiri di tanah yang dulu disebut Mataram Islam. Astaga, ini Mataram, sawah membentang sejauh mata memandang. Di kejauhan, aku melihat tembok besar, menara dan bendera kerajaan berkibar gagah, bertuliskan huruf Arab Jawa. Ingkang Sinuhun Sultan Agung Hanyakrakusuma. Hamparan padi di sawah yang tampak subur sungguh belok dipandang. Suasana pagi itu sungguh membuat aku kagum. Inilah masa keemasan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja besar yang menyatukan tanah Jawa dari pesisir timur hingga barat. Kota Mataram kala itu menjadi pusat kekuasaan, kebudayaan, dan spiritualitas. Suasana pasar hiruk pikuk transaksi beraneka hasil bumi Mataram dijajakan di sana. Keramahan penduduk warga di pasar menambah suasana semakin hangat kala itu. Sungguh perjalanan yang sangat mengesankan bumi Mataram, yang nantinya akan menjadi simbol perjuangan di masa depan. Hamparan sawah di sektor pertanian sangat maju dan menjadi swasembada pangan sendiri. Kala itu para petani di pagi hari mengurus sawahnya dengan sistem irigasi yang sudah sangat maju dan tertata rapi. Keramahan para petani di pagi hari membuka suasana sejuk. Serasa nyata, pagi itu aku berada di antara para petani yang sedang menggarap sawah bia. Langit, cerah, aliran irigasi air masih murni, tanpa polusi kotoran limbah, masyarakat damai. Kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrakusuma sedang berada di puncak kejayaannya. Tatanan kerajaan tertib, rakyat patuh, dan kekuatan militer sangat disegani di seluruh tanah Jawa. Namun satu duri masih menancap di hati sang sultan, kekuasaan asing yang menodai bumi Nusantara, VOC yang berkuasa di Batavia. Dentuman gamelan perang bergema. Dari setiap kadipaten, prajurit dikirim menuju pusat kerajaan. Mereka datang dengan pakaian lurik, membawa keris, tombak, panah, dan semangat suci. Amukti Palapa menyatukan Nusantara. Hari keberangkatan pun tiba. Di bawah kabut pagi, Sultan Agung menaiki kudanya, seekor kuda putih gagah bernama Gagak Rimang. Di belakangnya ribuan pasukan Mataram berbaris sepanjang mata memandang. Dentang gong besar dibunyikan. Ekspedisi besar menuju Batavia pun dimulai. Kondisi Mataram saat itu sibuk luar biasa. Para empu menempa senjata siang malam. Para petani menyiapkan bekal pangan, dan para perempuan menenun kain untuk para prajurit. Bahkan latuhan orang tak warna henti muarab prajurit Mataram kala itu. Perjalanan panjang itu melewati hutan lebat, rawa-rawa, dan sungai-sungai deras. Banyak prajurit jatuh karena kelelahan dan penyakit, namun semangat juang tetap menyala. Karena di dada setiap prajurit Mataram hanya ada satu tekad: hancurkan VOC, rebut Batavia untuk tanah Jawa. Perjalanan ini bukan sekadar kisah peperangan, tetapi kisah tentang keberanian seorang raja Jawa yang menantang kekuatan asing demi kehormatan negerinya. Langit barat mulai memerah, debu jalan berterbangan di sepanjang jalur dari Mataram menuju barat. Ribuan prajurit Mataram berjalan kaki, melintasi hutan jati, lembah, dan rawa-rawa. Suara kendang perang terus ditabuh, menjadi penanda bahwa pasukan besar kerajaan tengah bergerak menuju medan laga. Hari berganti hari. Banyak prajurit jatuh sakit, beberapa tertinggal, tapi semangat mereka tetap menyala. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar perang. Ini adalah perjuangan melawan penindasan bangsa asing. Setelah berminggu-minggu perjalanan melelahkan,
hujan mengguyur perjalanan panjang itu. Namun tak ada rasa gentar. Mereka tahu, langkah mereka menuju Batavia adalah langkah menuju kehormatan. Sultan Agung memerintahkan panglima utamanya, Tumenggung Bahurekso dari Kendal, untuk memimpin serangan pertama. Ribuan pasukan bersenjata tombak dan panah siap bergerak. Suara kentongan perang terdengar nyaring di tengah malam. Dari balik gelap hutan, mereka mulai merayap menuju benteng Batavia. Hari berganti hari. Banyak prajurit jatuh sakit, beberapa tertinggal. Tapi semangat mereka tetap menyala. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar perang. Ini adalah perjuangan melawan penindasan bangsa asing. Setelah melewati perkampungan sejenak beristirahat di oer kampungan itu, nampak ada prajurit yang berbaring karena lelah. Siang malam perjalanan Yukwong sangat melelahkan. Bukan hanya daratan, namun mereka juga melewati rawa-rawa alami yang membentang di tanah Jawa kala itu. Tampak pasukan Mataram sudah mendekati Batavia. Tentara VOC berdiri tegap menghadang bersiap-siap di depan benteng Batavia. Namun VOC bukan lawan yang mudah. Benteng Batavia berdinding batu tebal, dijaga meriam besar, dan memiliki pasokan senjata modern. Begitu pasukan Mataram mendekat, meriam Belanda meledak di udara. Langit malam berubah jadi merah menyala. Serangan pertama pun dimulai. Panah-panah api melesat ke arah benteng menembus udara. Sementara dari dalam, meriam VOC membalas tanpa ampun. Tanah bergetar, udara dipenuhi asap mesiu dan teriakan perang. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun keberanian prajurit Mataram tak surut sedikit pun. Mereka terus maju, menembus hujan peluru, mengorbankan jiwa demi tanah Jawa. Tapi nasib berkata lain. Musim hujan tiba lebih cepat dari yang diduga. Banjir, lumpur, dan penyakit mulai melanda perkemahan Mataram. Persediaan makanan menipis, dan ratusan prajurit jatuh sakit. Sultan Agung termenung di dalam tendanya. Matanya menatap jauh ke arah Batavia yang masih dikuasai VOC. Beliau sadar, bukan kekalahan yang ia hadapi, tapi ujian dari langit. Akhirnya, dengan hati berat, Sultan Agung memerintahkan pasukannya untuk mundur. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu jiwa dan kekuatan rakyat harus diselamatkan. Pasukan Mataram perlahan kembali ke tanah Jawa Tengah, meski tidak berhasil menaklukkan Batavia. Nama Sultan Agung tetap harum di seluruh Nusantara. Beliau dikenang sebagai raja besar yang berani menantang kekuatan dunia dan menanamkan semangat kemerdekaan jauh sebelum waktunya tiba. Ekspedisi Sultan Agung bukan sekadar catatan perang, tapi simbol perjuangan dan keberanian bangsa, bahwa di balik setiap kekalahan tersimpan api semangat yang tak pernah padam, semangat untuk merdeka, untuk berdiri di atas tanah sendiri.